Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas desain rangka hidroponik lagi, di mana pada desain kali ini kita buat pada halaman rumah, yaitu berposisian pada pagar atau tembok rumah. Sebelum kawan-kawan melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan dalam merancang rangka hidroponik. Nah, alangkah baiknya juga sebelum kawan-kawan melakukan pembuatan atau perakitan, saya sarankan lebih baik desain dahulu, gambarkan dahulu agar nantinya kita dapat menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membangun hidroponik, karena nantinya tidak terjadi kelebihan atau pembengkakan biaya dalam pembuatan. Nah, langsung saja untuk penjelasan desain. Untuk desain kali ini saya menggunakan material baja ringan ya. Baja ringan. Kenapa baja ringan? Karena baja ringan ini material yang mudah sekali dipasang dan juga pemasangnya juga begitu cepat. Tinggal kita potong kemudian kita bor. Berbeda dengan kayu. Apabila kayu ya, ini agak ribet, kalian potong lagi menggunakan gergaji dan sebagainya, kemudian kalian colok lagi, jadi itu bisa memperlambat. Dan juga untuk ketahanan, saya sarankan juga lebih tahan dan kuat baja ringan. Kemudian untuk pipa, nah ini pipa saya gunakan pipa 2,5 in. Saya sarankan untuk kawan-kawan yang masih belajar, gunakan saja pipa minimal 2 in, kemudian juga maksimal 2,5 in, itu sudah cukup. Karena apa? Karena dengan hasil pipa yang besar, contoh pipa 4 in, nanti hasilnya akan lebih kurang sama ya, kurang lebih sama dengan yang pipa kecil. Jadi saya sarankan daripada kawan-kawan membuang biaya, lebih baik gunakan saja pipa 2 atau 2,5 in. Kemudian untuk ukuran ya, nah ini ukuran desain berposisian pada depan rumah, pada bagian pagar atau tembok depan rumah. Untuk tinggi saya buat 2 meter ya, dari dasar, itu hanya dari dasar. Apabila pada bagian halaman tanah itu hanya 1,7 meter. Kemudian untuk lebar ya, sesuaikan pada posisi tembok kawan-kawan. Untuk desain ini saya buat 35 cm ya. Nah, kemudian untuk tinggi tiap trap, tiap pipa itu adalah 35. Karena apa? 35 cm itu sudah terbilang cukup aman ya untuk tanaman. Bagus lagi kalau kawan-kawan bikin lebih tinggi lagi, 40 atau 50 itu bagus juga. Tapi saya sarankan 35 saja sudah cukup. Kemudian untuk jarak tanam ini tergantung dari kawan-kawan. Gunakan saja jarak tanam 20 sampai 25 cm ya. Tapi saya sarankan juga untuk melobang pipa, lubang saja per 10 cm atau 12,5. Karena apa? Karena nantinya apabila kawan-kawan ingin mengganti tanaman seperti video-video sebelumnya, contoh lubang saja 12,5. Misalkan kawan-kawan ingin menanam seledri, kemudian kangkung, kemudian bayam, itu kan tumbuhan yang ibaratnya kurus tinggi ke atas, daunnya juga tidak begitu lebat, cukup 12,5 itu sudah cukup. Tapi apabila kawan-kawan ingin menanam sayuran yang berdaun lebar seperti sawi, selada, otomatis kawan-kawan memerlukan jarak 20 atau 25 cm. Jadi nanti apabila penanaman sawi, kosongkan saja satu pada bagian tengah ya. Contoh seperti ini, nah dikosongkan saja. Jadi untuk menanam sawi cukup kosongkan satu. Apabila untuk menanam sejenis seperti kangkung, seledri, itu gunakan saja per 12,5 karena tidak memerlukan jarak yang begitu lebar. Nah, kemudian
untuk ukuran panjang ini saya buat 5 meter ya. 5 meter diperlukan sesuai kebutuhan panjang halaman. Sini saya menggunakan sambungan juga ya, sambungan pipa 2,5 in ini. Ini saya sambung sini. Kemudian untuk penghubung saya gunakan L ya, pipa L. Ini pipa L, gunakan saja atau tambahkan saja sedikit pipa 2,5 in, kemudian sambungkan lagi kepada bagian bawah. Sistemnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini adalah sistemnya dari atas juga, kemudian nantinya akan dialirkan ke bawah ya. Kemudian pada bagian atap, nah ini atap gunakan saja reng. Ini atap ini hanya untuk mengurangi panas sekaligus apabila terjadinya hujan, mengurangi debit air yang akan masuk ke bak nutrisi, karena nantinya apabila air hujan masuk ke pipa atau ke bak nutrisi dapat mengganggu ppm atau nutrisi tanaman. Nah, kemudian pada bagian belakang ini kita buat bak ya. Untuk desain kali ini saya buat bak kontainer plastik saja, dan ini adalah hanya sebagai contoh, dan ini biasanya ada tutupnya langsung. Terserah dari kawan-kawan mau menggunakan bak plastik juga bisa, kemudian drum juga bisa dan sebagainya. Nah, untuk sistem pengairan kawan-kawan pasang saja pipa di sini yang kecil, setengah in cukup. Nanti apabila terlalu besar itu nantinya takutnya airnya agak kesusahan untuk mengairkan air ke atas, jadi cukup yang setengah in saja. Nah, gunakan mesin ya. Saya sarankan mesin yang ukuran 30 sampai 40 watt karena debit airnya sudah lumayan cukup deras, dan juga untuk mengangkat air ke atas ya, setinggi 1,5 meter. Nah, untuk sistemnya seperti ini. Kawan-kawan setelah ada mesin, sambungkan saja ke pipa setengah in ya. Kemudian di sini dikasih keran. Nah, keran ini fungsinya untuk mengatur debit kecepatan air. Apabila dirasa airnya terlalu banyak deras, buka saja kerannya. Apabila kurang, tutup saja sedikit seperti itu. Kemudian pas air dipompa mengalir ke atas, nah ini air akan langsung masuk jatuh ke pipa tanam ya. Nah, kemudian sistemnya dia akan mengalir terus ya, mengalir terus sampai bawah. Nah, ini kita ilustrasikan dulu. Air yang akan masuk akan jatuh ke bawah terus. Nah, ke sini terus sampai ke kembali lagi. Nah, ini ke bak nutrisi lagi sampai sini ya. Dan ini cukup sederhana sekali, tidak terlalu memakan banyak biaya juga, karena untuk bagian depan rumah ini biasanya ya kita menanam tidak terlalu repot juga. Nah, sekalian untuk tempat bertanam ini juga bisa dijadikan sebagai penghalang ya, atau kita jadikan sebagai tembok atau pagar rumah ya, karena ini posisinya berada di depan rumah juga. Kemudian nanti saya sudah menghitung ya biaya kasarnya, karena ini kecil sekali jadi saya hanya tuliskan saja pada kertas. Nah, untuk membuat rangka tiang ini ya, rangka tiang ini untuk total panjang keseluruhan baja ringan yang diperlukan itu adalah sekitar 5 buah ya, 5 buah. Kemudian juga untuk harga di sini saya patokan ambil di Kalimantan. Mungkin di Kalimantan tergolong cukup mahal ya, apalagi bahannya datang dari Jawa juga. Untuk satu buah reng atau satu buah baja ringan kanal C di sini tergantung kualitas ya. Ada yang tipis dan juga ada yang tebal. Yang tipis biasanya di sini harganya 110.000. Kemudian yang agak tebal itu 125.000 satu batang panjang 6 meter. Nah, baja ringan yang diperlukan untuk membuat rangka ini adalah kita membutuhkan 5 buah ya, 5 buah. Dengan harga kita ambil saja rata-rata 120 per buah. Ini sudah 600.000. Kemudian juga kita memerlukan reng baja ringan panjang 5 meter 3 buah ya. 3 buah.
Ini harga per buahnya 35 sampai 45.000. Kita ambil tengah saja 40.000. Sudah 120, 3 kali 4 120.000. Kemudian pipa 2,5 in ya. Ini juga tergantung merek juga. Ada yang biasa, ada yang tebal seperti power dan sebagainya. Kita ambil yang biasa saja. Satu buah untuk pipa 2,5 in di sini itu berharga sekitar 100 ribuan ya. 100 ribuan. Ini jumlahnya adalah ada 5 buah karena ini sudah panjang 5 meter ya. Ini per 4 meter, kemudian disambung lagi per 1 meter di sebelahnya. Kita memerlukan 5 buah kali 100, 500 ribu. Kemudian untuk plastik UV ya, ini plastik UV cukup 1 kali 5 meter ya, itu sudah cukup ya, nggak usah terlalu banyak karena ini hanya sedikit sekali. Dan biaya untuk plastik UV ini per 1 meter perseginya adalah kisaran 20 sampai 35 ribu rupiah, tergantung tebal tipis juga merek. Dan kita kalikan 5 kali 25 itu 125.000 ya untuk plastik UV. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah bak kontainer. Ini plastik ya. Di sini kisaran harga 150 sampai 250.000. Ya. Kemudian mesin air ya, mesin air pompa kapasitas 30 sampai 40 watt. Itu harga kisaran 100 sampai 140.000. Kemudian pipa setengah in, ini cukup 1 buah saja dengan harga 25 sampai 35.000 rupiah. Kemudian keran tidak terlalu mahal juga, kisaran 10 sampai 15.000 rupiah. Kemudian untuk sambungan-sambungan lain ya, sambung-sambungan ini biasanya berharga sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan. Kemudian yang kawan-kawan perlukan lagi adalah skrup baja ringan ya, nantinya untuk memasang atau menyambungkan baja ringan. Kemudian diperlukan juga lem pipa, isolasi pipa. Untuk lem pipa saya sarankan ini nggak usah kawan-kawan lem langsung. Karena apa? Karena nantinya apabila terjadi maintenance atau pembersihan pipa, kawan-kawan akan kesusahan. Jadi cukup dimasukkan saja sambungan L-nya ini, nggak usah dilem. Jadi yang perlu dilem itu adalah bagian-bagian yang memang sifatnya permanen ya, tidak perlu usah dibersihkan. Contoh seperti pendistribusian ini ya, ini cukup dilem, nggak masalah karena dia tidak terlalu kotor. Biasanya yang sering menjadi kendala itu adalah pipa tempat media tanam, karena dia tempat media tanam yang memang akarnya tumbuh di situ. Jadi biasanya lumut ya, lumut atau kotoran akan banyak mengendap di bagian dasar. Kemudian biaya-biaya yang lainnya seperti terminal ya, terminal, kemudian juga kabel ya, itu ya. Nah, untuk total keseluruhan sudah saya perhitungkan. Ini tanpa netpot ya, atau mau sekalian sama netpot bisa. Karena netpot untuk di sini per bijinya itu kisaran 600 sampai 800 rupiah. Nah, kalau kita totalkan semuanya ini kisaran 2 juta lebih ya. 2.300.000 kurang lebih seperti itu. Ini adalah perhitungan kasar saja dengan harga ya, harga yang ada di Kalimantan. Tapi mungkin bagi kawan-kawan yang berada di Jawa untuk harga biasanya agak lebih murah. Kalau total membangun seperti ini saya yakin palingan untuk di material di Jawa habis sekitar 1.800.000 ya, 1.800.000 itu. Karena kita di Kalimantan memang apa-apa serba datang dari Jawa. Jadi untuk harga biasanya terkendala di situ. Sedangkan contoh pupuk saja sudah lumayan ya, lumayan mahal. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kawan-kawan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nantinya channel ini selalu berkembang ya, berbagi informasi bagi kawan-kawan yang masih pemula, yang bingung bagaimana membuat desain rangka hidroponik, tergantung atau melihat situasi keadaan ya, entah itu
nantinya di halaman rumah, di samping rumah maupun di belakang rumah. Tapi saya sarankan untuk membangun desain seperti ini, usahakan terkena sinar matahari pagi ya, pagi sampai siang, karena itu sangat baik sekali untuk tanaman berfotosintesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.